Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa malaikat pencabut nyawa tidak hanya satu, tapi berjumlah banyak. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Quran Surah As-Sajadah ayat 11. Malaikat Israel memiliki wujud yang serupa dengan malaikat Mikail. Baik wajahnya, ukurannya, kemampuannya, lisannya, dan sebagainya. Wujud tersebut memiliki 4 wajah. Satu di muka, satu di kepala, satu di punggung, dan satu di telapak kaki. Malaikat Israel memiliki senjata untuk mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa jin dengan tapak kakinya. Malaikat pencabut nyawa diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga dapat mencapai seluruh bagian dunia. Dia juga sanggup membolak-balikan dunia seperti membolak-balikan uang. Saat malaikat Israel mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, dia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat Israel bersama Jibril. Israfil dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah membentuk Nabi Adam. Israel di antara malaikat yang sering turun ke bumi dan sering bertemu dengan para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Idris. Orang mukmin saat meninggal akan disambut oleh para malaikat yang berwajah putih. Mereka membawa kafan dan parfum dari surga. Mereka duduk di samping calon mayat. Para malaikat mulai mencabut nyawa dari kaki sampai lutut, kemudian diteruskan oleh malaikat lainnya sampai ke perut. Lausnya diteruskan sampai ke kerongkongan. Kemudian malaikat maut duduk di samping kepala calon mayat dan berkata, "Wahai jiwa yang patut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha dari Allah." Karenanya keluar roh dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Malaikat maut mengambilnya dan segera dimasukkan dalam kafan yang diberi parfum dari surga itu. Keluarlah dari ruh itu bau yang sangat wangi, seperti bau parfum yang sangat wangi di bumi. Saat orang kafir atau fajir, banyak dosa, yang meninggalkan dunia menuju akhirat, turun sebagian malaikat dari langit yang berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka. Para malaikat duduk di samping calon mayit dan mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya. Kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut, dan diteruskan kembali oleh malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Kemudian datang malaikat maut duduk di samping kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah." Roh itu pun terkejut. Malaikat mencabut rohnya seperti mencabut alat pemanggang yang banyak, cabangnya dari kain yang basah, sehingga terputuslah urat-urat dan ototnya. Malaikat mengambil rohnya dan memasukkannya ke dalam kain kasar. Keluar dari ruh itu bau yang sangat busuk seperti yang pernah ada di muka bumi. Para malaikat yang membawa roh dan malaikat lain bertanya, "Roh siapa yang busuk ini?" Malaikat yang membawanya menjawab, "Ini rohnya Fulan bin Fulan." Dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika di dunia. Malaikat yang membawanya menyebutkan keburukan-keburukannya selama di dunia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Rohnya dilempar dari langit sehingga terjatuh ke bumi. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat lainnya. Dan barang siapa menyekutukan Allah, karenanya seolah-olah beliau jatuh dari langit lewat disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang tidak dekat. Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Ketika malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Pasukannya berjumlah sebanyak jumlah manusia dan makhluk di muka bumi. Malaikat maut memiliki wajah 4, 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah menceritakan kisah malaikat Israel ketika mencabut nyawa manusia. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, padahal Allah Maha Tahu, "Apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu dia, sudah kucabut nyawanya.
Allah kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita, hamil di tengah padang pasir yang tandus, dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi itu, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Lalu apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulamamu. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak tahu, ya Allah." "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Begitulah Allah menunjukkan salah satu kebesarannya. Ilmu dan kuasanya tidak dapat dijangkau oleh siapapun.